Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya saudara hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Penyesalan adalah sebuah kesempatan. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar yang telah dikaruniakan kepada kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Kami percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan telah bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang kekal bagi kami semuanya. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam renungan ini. Bukalah hati untuk memahami firman-Mu dan tunjukkan kepada kami jalan pertobatan. Kami ingin kembali kepadamu dan hidup dalam ketaatan kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan lama kami dan memulai hidup baru dalam Yesus Kristus. Kami ingin menjadi terang bagi dunia dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita mengenal pepatah yang mengatakan, apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Pepatah ini menggambarkan keadaan di mana suatu hal yang telah terlanjur terjadi dan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ya, dari pepatah ini kalau kita telaah lebih dalam pengertiannya, sebelum nasi menjadi bubur, sesungguhnya kita masih bisa mencegah agar nasi tidak menjadi bubur. Di mana ketika kita mau memasak nasi, kita menentukan apakah mau menjadikan beras yang akan dimasak itu menjadi nasi bubur atau menjadi nasi biasa. Dan ini tergantung dari banyaknya kadar air yang kita sertakan bersama-sama dengan beras yang hendak dimasak. Artinya, ketika kita masih bisa mencegah sesuatu agar tidak sampai mencapai kesalahan yang sangat fatal, perkataan penyesalan selalu datang terlambat pun sesungguhnya bisa kita hindari. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kalau nasi sudah menjadi bubur, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengan bubur tersebut? Bagaimana jika hal itu sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur? Jawaban saya adalah, jika nasi sudah menjadi bubur, ya tambahi saja toh dengan garam, kecap, bawang goreng, daun bawang, ayam suwir, sambal, dan tambahan kerupuk goreng. Dan jadilah sesuatu yang baru dan sangat enak. Karena saya suka bubur ayam. Jadi kalau nasi sudah terlanjur menjadi bubur, maka saudara tidak perlu bersedih. Toh bubur ayam juga enak dan mantap rasanya. Jika sesuatu terlanjur terjadi dan tidak bisa dikembalikan seperti semula, coba itu dibuat lebih menyenangkan. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini seringkali ada penyesalan terjadi. Ya, karena ada beberapa hal yang salah, baik itu keputusan yang salah atau situasinya yang salah. Dan semuanya itu berdampak pada hidup kita yang menimbulkan banyak persoalan dan akhirnya kita menyesalinya. Mari kita baca firman Tuhan pada Matius pasal 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia
melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini menghadirkan kisah tragis Yudas Iskariot, sang pengkhianat Yesus. Ketika melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesalah, dia memiliki penyesalan yang sangat dalam, mencengkeram hatinya. Ia pun mengembalikan uang perak hasil pengkhianatannya itu. Namun sia-sia karena kematiannya sudah di depan mata. Kisah Yudas menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa dalam hidup ini seringkali ada penyesalan terjadi. Kita mungkin melakukan kesalahan, membuat pilihan yang keliru, atau kita pernah menyakiti orang lain. Dan saat konsekuensi dari tindakan itu datang, maka penyesalan pun tidak terelakkan. Saudaraku, ketika kita sadar telah mengambil langkah yang keliru, kita menyesal. Ketika kita sadar telah melakukan hal yang salah, maka penyesalan itu seringkali akhirnya menghantui hidup orang itu. Ketika kita harus menerima suatu konsekuensi atas suatu perbuatan dosa, kita pun menyesal. Ya saudaraku, setiap orang pernah melakukan hal yang keliru dan membuat penyesalan dalam hidupnya. Tetapi tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan dan penyesalannya. Banyak orang menyesali perbuatannya, tetapi mereka tidak segera memperbaiki pola hidupnya yang salah itu. Akibatnya, seperti kata pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Yudas juga menyesali kekeliruannya. Sayangnya, ia memilih jalan bunuh diri untuk membayar kesalahannya. Tidak sedikit orang menunjukkan penyesalannya dengan cara yang salah. Sesungguhnya kalau kita renungkan dengan pikiran yang positif, maka penyesalan adalah sebuah kesempatan dan anugerah Allah bagi orang yang menyesal. Masing-masing kita tentu pernah membuat suatu kesalahan dan hal itu menimbulkan rasa bersalah di dalam hatinya. Allah menghargai penyesalan kita dan Allah itu sanggup memakai kesalahan itu untuk menyatakan rencananya yang besar dalam hidup kita. Karena Allah itu setia pada janji-janjinya. Ketika kita menyesal dan bertobat kembali kepada Allah, maka janji-janji Allah itu akan kembali digenapi dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku dengan jujur, menyampaikan penyesalan kita, maka anugerah Tuhan itu tetap tersedia untuk kita. Itulah kesetiaan Tuhan. Mari kita baca Hosea pasal 14 ayat 2. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudaraku, ayat ini bagaikan oase yang menyegarkan di tengah padang gurun dosa kehidupan kita orang-orang dunia ini. Di ayat ini terpancar janji indah tentang kasih dan pengampunan Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Mari kita menyelami,
maknanya lebih dalam dari ayat ini. Ayat ini dimulai dengan seruan, "Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan." Bangsa Israel digambarkan terjerumus ke dalam dosa, jauh dari hadirat Tuhan. Kita pun di zaman sekarang ini tidak luput dari kenyataan ini. Kita sering tersandung dengan dosa, menjauh dari jalan Tuhan. Namun ayat ini bukan hanya tentang teguran, melainkan sebuah kabar baik. Tuhan mengajak kita untuk kembali kepadanya dengan penyesalan yang tulus. Pengakuan dosa dan pertobatan tersejati menjadi kunci untuk membuka pintu anugerah Tuhan. Kabar baiknya, ketika kita datang dengan hati yang hancur, penuh penyesalan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk mencurahkan kembali kasih dan pengampunannya. Frasa yang berkata, "Ampunilah segala kesalahan kami, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Frasa ini menyatakan bahwa anugerah Tuhan itu bagaikan air bah yang menghapus semua dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan tulus hati, menyampaikan kata-kata penyesalan kita, serta dengan hati yang hancur, kita minta ampun atas segala kesalahan kita, maka Tuhan yang Maha Pemurah itu akan tetap memberikan anugerahnya kepada kita semua. Yang dimaksud anugerah di sini adalah Tuhan sanggup membetulkan kesalahan yang sudah kita lakukan. Tuhan sanggup memulihkan luka-luka yang diakibatkan oleh kesalahan yang kita lakukan. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu untuk memperbaiki semuanya sampai penyesalanmu menjadi sukacita yang baru. Saudaraku, pepatah yang mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat itu memang tidak salah. Ya, kita ini selalu menyesali segala tindakan atau perbuatan yang salah di masa lalu. Kita menyesali keputusan yang keliru di masa lalu. Kita menyesali setiap perkataan buruk yang pernah terlontar dari mulut kita yang ternyata berdampak begitu kuat terhadap diri seseorang. Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Masa lalu tidak bisa diulang. Baik itu soal masalah yang baik atau buruk, apa yang terjadi akan tetap menjadi jejak kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan dan perkataan kita, pertimbangkan dan berpikirlah dengan bijaksana. Itu semua adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Jangan bersikap tergesa-gesa, jangan asal mengambil keputusan, jangan berpikir, bagaimana nanti. Tetapi berpikirlah, nanti bagaimana ya? Akibatnya kalau kita sampai salah bicara. Artinya, pertimbangkan segala sesuatu secara matang. Betul, kita memang tidak mungkin terhindar sama sekali dari yang namanya penyesalan. Karena sebagai manusia, kita tidak luput dari banyaknya kesalahan. Namun, dengan pertimbangan dan dengan kebijaksanaan, paling tidak kita bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan, menjaga langkah kita untuk tetap berjalan di jalan yang lebih aman dan sesuai dengan kebenaran kehendak Tuhan. Itulah sebabnya
Kita selalu mohon bimbingan dan mohon arahan dari Tuhan melalui firman yang sudah kita baca, kita renungkan, untuk menjadi pedoman dalam menjalani hidup ini. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 5 ayat 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Dalam ayat ini, kita diingatkan untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan, terutama ketika kita berbicara kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Allah itu kudus, Allah itu mulia, dan kita hanyalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus berbicara dengan penuh rasa hormat, penuh rasa pertimbangan. Saudaraku, orang yang banyak berkata-kata berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka pengkhotbah meminta kita untuk tidak lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Pernahkah Anda merasa bersalah karena perkataanmu dan kemudian menyesal setengah mati setelah mengucapkan kata-kata itu? Kita cukup sering mengalaminya. Anda tidak sendirian, saya pernah juga, dan itu dilakukan oleh banyak orang. Seringkali rasa sesal begitu kuat mencengkeram kita sehingga sepanjang hari kita tidak bisa melakukan hal-hal lain karena penyesalan itu begitu dalam hidup kita. Kita mungkin menjadi malu atau kita menjadi marah pada diri sendiri, dan biasanya kita kemudian pingin sendiri, tidak pingin ketemu dengan siapapun. Bahkan beberapa orang pernah berpikir ingin seolah-olah menghilang dari dunia ini, lenyap dari dunia ini. Saya pikir itulah juga yang dirasakan oleh Yudas Iskariot setelah dia menyesal melihat Yesus akhirnya dihukum mati. Tenggelam dalam penyesalannya, Yudas pergi menggantung diri. Yudas pergi mengambil jalan yang salah. Tenggelam dalam penyesalannya, Yudas pergi dengan mengakhiri hidupnya. Padahal saya yakin Tuhan pasti memberi kesempatan kepada Yudas jika Yudas datang untuk bertobat, minta ampun. Mungkin ia terlalu malu untuk kembali dan mengakui kesalahannya. Dia malu kepada murid-murid lainnya. Yudas Iskariot telah kehilangan kesempatan menerima pengampunan Tuhan dengan mengakhiri hidupnya menggantung diri. Saudaraku, tidak ada manusia luput dari penyesalan. Penyebabnya bisa berupa sebuah kesalahan atau kegagalan yang terus menghantuinya. Barangkali juga Anda pernah menyesal karena tidak melakukan hal-hal yang seharusnya bisa Anda lakukan. Sehingga karena dulu Anda mungkin tidak melakukan hal yang baik, dampaknya terjadi sampai sekarang. Atau Anda salah mengambil suatu keputusan yang akibatnya merugikan atau mencelakakan orang lain, terutama orang-orang yang kita sayangi. Menyesal adalah hal yang manusiawi, saudaraku, karena kita tidaklah sempurna. Namun, terus terjebak dalam kesalahan atau hidup dalam bayang-bayang masa lalu bukanlah hal yang sehat. Mengapa kita tidak boleh terjebak dalam penyesalan? Jawabannya karena Tuhan tidak ingin Anda menjadi tawanan pada masa lalu. Jadi saudaraku, jangan lagi hidup dalam penyesalan. Bawalah rasa sesal Anda kepada pertobatan dan ubahlah menjadi ucapan syukur. Bersama Tuhan, kesalahan masa lalu dan rasa penyesalan Tuhan akan ubah
menjadi sukacita yang baru untuk sebuah kesempatan yang baru juga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mohon ampun untuk semua kesalahan maupun keputusan yang salah dan berdampak pada penyesalan dalam hidup kami. Sungguh kami mau bertobat untuk segala penyesalan yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh belajar dari kesalahan yang pernah kami lakukan. Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk boleh melakukan introspeksi dalam hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa melibatkan Engkau dan mengundang Engkau untuk bisa berkarya dalam hidup kami, supaya segala sesuatunya dari hidup kami menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar, dan pakailah hidup kami mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.